Halo teman-teman semua, juga para subscriber, juga pemirsa setia kami. Saya ucapkan terima kasih, selamat datang kembali bersama kami Firman Balap Official. Nah, pada kesempatan yang baik hari ini, nah di samping kanan saya ini ada satu unit dispenser, yaitu dispenser hot and cool, atau artinya dispenser ini bisa airnya bisa dingin, dinginnya dingin air es, dan sedang hangat, atau dan bisa juga air panas. Nah, secara fisiknya seperti ini. Ya. Jadi ini yang model galon bawah. Ya. Sorry, bukannya dari sini. Jadi dia ada galon bawah seperti ini. Jadi ini posisi galon di bawah. Nah, yang ingin saya jelaskan untuk kesempatan kali ini dispenser untuk air panasnya oke, air hangatnya oke. Hanya kendala untuk air dinginnya itu tidak berfungsi. Nah, untuk coolnya tidak berfungsi. Setelah tidak berfungsi lalu mati total. Nah, apa penyebabnya? Ikutin terus, simak video ini bagaimana langkah-langkah penyelesaian kasus seperti ini ataupun pengecekan ya teman-teman. Lebih tepatnya pengecekan seperti apa, cara pengecekan seperti ini dengan sistem kerja pendingin. Ini hampir menyerupai sistem kerja kulkas satu pintu standar. Kompresor masih menggunakan tegangan 220, belum kompresor yang inverter atau tegangannya yang menggunakan arus DC. Nah, ini masih menggunakan arus AC. Nah, ini hampir serupa dengan kulkas satu atau dua pintu yang konvensional atau standar. Nah, baik seperti apa cara langkah saya untuk menganalisa dan pengecekan, ikutin terus teman-teman ya. Oke, jadi ini teman-teman ya, unitnya ini saya udah buka untuk mempercepat proses. Nah, ini sudah saya buka. Nah, ini kendalanya mati total. Nah, sebelumnya ini tidak dingin sama sekali. Nah, untuk air panasnya oke. Nah, seperti apa sih langkah pengecekannya? Nah, caranya ini ya. Langkah pertama tentunya kita gunakan arus listrik. Nah, pastikan listriknya ya ada strumnya ya teman-teman ya. Stabil, oke, ada listriknya. Nah, di sini coba kalau kita perhatikan. Nah, kita gunakan test pen. Tuh. Dia ada nyala api, teman-teman ya. Test pennya artinya ada arus tegangan listrik, tuh ya. Nah, coba saya tes menggunakan tang ampere saya. Apakah benar ini ada tegangan ataupun ada arus listrik? Coba. Nah, oke. Benar saja, teman-teman, ini ada tegangan listrik nih. Oke, coba saya jauhkan. Oke, ini tidak berfungsi. Nah, berarti ini diindikasikan ada tegangan ataupun ada arus listrik yang mengalir di unit ini. Artinya ada listrik ya teman-teman. Nanti hati-hati seperti ini. Coba kita towel. Nah, ini berarti listrik grounding. Nah, seperti apa sih caranya menyelesaikan seperti ini? Ini nyala ya teman-teman ya. Ini coba. Artinya ini masih aktif. Nah, coba saya balik. Ini saya cabut. Sorry agak keras. Dia berhenti karena arus listrik tidak ada. Nah, coba sekali lagi. Oke, nah sekarang coba saya balik. Nah, dia ngebip, cuman bipnya sudah tidak secepat tadi. Artinya ini tetap ada arus listrik masuk, cuman tidak bocor. Coba. Nah, itu lihat teman-teman ya tuh. Tuh, berarti aman. Berarti yang bocor tadi listrik hanya grounding saja. Oke, aman, sudah tidak ada. Nah, kalau di sini pasti ada tuh ya, karena ini kabel aktif. Ini kabel aktif. Oke, nah setelah seperti ini, nah ini kan berarti listrik masuk, sementara ini tidak berfungsi. Nah, ini tidak berfungsi. Nah, langkah selanjutnya itu kita harus cek apakah di sini ada fuse, ada sekring, nah pemutus arus. Karena ada lompatan arus listrik yang begitu besar sehingga listriknya ini over kapasitasnya dan putus. Coba kita cek ya teman-teman ya. Pastikan amankan ininya kita cabut supaya saat kita ngecek tidak ada insiden ataupun kena sengatan listrik. Oke, setelah kita amankan listrik, di sini akan saya bongkar nih teman-teman. Kenapa di sini? Ini sebelumnya sudah kata pemilik rumah belum lama ya teman-teman ini dipakai. Beli belum lama lah artinya.
ya. Nah, coba saya bongkar dulu. Nah, setelah saya bongkar, di sini ada PCB elektrik, teman-teman. Inilah otak untuk pengaturan. Jadi ini pengaturan untuk suplai listrik, pembagian dari ke kompresor ataupun hot and cool-nya ini sudah panas. Nah, di sini ada IC pengaturan sistem elektrikalnya di sini, teman-teman, untuk pembagian listriknya ya. Nah, kalau di sini bukan listrik utama, nanti ada fuse utamanya, teman-teman. Coba ikutin terus ya, teman-teman. Untuk kelistrikannya, fuse utama. Nah, biasa di sini nih, teman-teman. Di sini ada fuse. Coba akan saya buka dulu ya. Oke, saya buka. Apakah di sini ada? Nah, betul. Di sini ada, kelihatan ya, teman-teman ya. Ini ya. Nah. Oke, ini ada fuse-nya dan ini kebakaran, teman-teman ya. Tuh, coba saya fokusin. Coba, kok ngeblur. Oke, ini teman-teman perhatikan, ini kebakar, teman-teman ya. Oke, coba saya cek pakai alat dulu. Saya menggunakan tang ampere. Oke. Tang ampere saya kasih di buzzer. Apakah benar-benar putus? Coba saya gabungkan. Oke, normal. Nah, apa lagi nih? Iya, putus, teman-teman. Oke. Waalaikumsalam. Nah, putus nih, teman-teman, tuh. Putus. Oke, jadi ini bisa terjadi putus sekringnya karena ini kompresornya pasti ada kendala, teman-teman. Oke, simak terus. Nah, ini penutup dari kompresor akan saya buka, teman-teman ya. Jadi ini nanti saya bypass. Saya tidak menggunakan sistem elektrik ini karena di sini udah dipastikan putus. Nah, saya tidak mempermasalahkan untuk di screennya. Screennya tadi sudah saya langsungin, ternyata betul tidak bisa respon karena di sini ada tegangan yang begitu tinggi. Nah, sekarang saya menggunakan kabel seperti ini. Teman-teman bisa bikin ya langsung kabel extension. Nah, seperti ini. Nah, saran saya gunakan yang di sini ada switchnya, jadi lebih mudah. Oke, sekarang saya buka dulu. Setelah ini kita buka, ini saya cabut nih dulu nih. Saya cabut, saya mau ngetes apakah di sini ada masalah di relay dan overloadnya. Nah, ini saya bongkar dulu. Baik, teman-teman. Nah, setelah tadi saya cek di bodi kompresor ini masih terhubung dengan unit. Nah, sekarang saya lepas supaya apa? Untuk teman-teman mudah. Teman-teman mudah untuk memahaminya dan ini mudah untuk diperhatikan ya. Nah, jadi ini kompresornya saya lepas tuh ya. Nah, sekarang ini masih menggunakan overload dan relay bawaan ataupun semula. Nah, jadi seperti ini. Nah, teman-teman, cara masangnya seperti ini ya. Nih, di sini ada 1, 2, 3. Yang atas ini C atau plusnya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sama ini langsung pertama overload kita masukin dulu. Selanjutnya relaynya kita masukin. Nah, setelah ini teman-teman akan saya tes. Saya ingin memastikan apakah kompresor ini masih layak pakai atau enggak. Nah, kalau bicara kompresor kadang masih hidup. Nah, kita perhatikan apakah kompresor ini hidup awet untuk jangka panjang. Kasus seperti ini saya sangat sangsi, takutnya ada kebuntuan dalam sistem ini, kebuntuan aliran freon dan kompresor ini gagal setar. Itu bisa menyebabkan kumparan atau pres dari kompresor ini sedikit terhalang ataupun
sudah short teman-teman ya, bukan short putus total enggak, tapi sudah melemah gulungannya. Nah untuk kasus seperti ini, yang sudah itu begitu dicolokin setar awal oke, tapi setelah 2-3 kali kompresor ini mati, setar lagi itu bisa gagal dan itu bisa panas lagi. Sementara di sini sudah kita perbaikin, sudah kita vakum, sudah kita flushing, isi freon. Tapi masalahnya bukan di sini, tapi sekarang masalahnya lari di kompresor karena kompresor ini sudah cacat teman-teman. Cacatnya kenapa? Karena dari kebuntuan awal nih. Jadi sudah kronis ya ketemunya seperti itu. Kalau dipaksakan nanti yang ada teman-teman kerja 2 kali. Nah apakah ini kompresor masih layak atau enggak? Nah simak terus teman-teman. Baik teman-teman, ini saya lanjut ya. Ini saya menggunakan tang ampere. Oke, sekarang sudah jelas ya teman-teman. Saya main di puluhan ya. Saya main di 4 strip atau garis miring 40 ampere. Nah sekarang kita coba masukin. Ini salah satu mau di yang plus atau di minnya nggak apa-apa. Nah ya masih 00 ya teman-teman ya. Coba. Sekarang coba. Kelihatan teman-teman ya. Nah, coba di yang sini aja nih biar nggak jatuh tuh ya, masih 00. Nah sekarang saya colokin cuman masih saya belum nyalain. Nah sekarang oke. Nah coba kita perhatikan, nah dia tidak nyala teman-teman. Oke, nah dia tidak nyala sama sekali. Nah oke, tidak nyala. Karena tidak nyala, coba ini sudah saya cabut. Nah ini masih relay dan overload bawaannya. Nah sekarang akan saya ganti dengan relay dan overload yang baru ya. Overloadnya saya menggunakan 1/8 ya. Jelas ya teman-teman ya. Tuh, saya menggunakan 1/8 karena ini kompresor 1/8. Kompresor ukuran paling kecil teman-teman ya, 1/8. Nah coba ini akan saya cabut. Nah sekarang kita ganti yang baru. Oke, nah colokin, pasang seperti semula. Nah baik. Nah kembali kita pasang tang ampere. Apakah ada hasilnya? Apakah tetap sama saja? Oke. Nah coba kita perhatikan. Nah, seperti apa? Nah, tetap teman-teman sama aja. Tuh, ampernya sangat tinggi. Nah, ampernya menyentuh tuh 2,9. Baik. Ini saya pastikan kompresor naik ampere. Ya. Setelah kompresor naik ampere, kenapa? Ini kelihatan teman-teman ya. Ini overload bawaannya. Nih. Saya kasih terang, nih. Ini overload bawaannya ini meleleh teman-teman. Nih, meleleh. Ini belum putus, ini hanya meleleh. Nah, terus ini relaynya masih bawaannya pun. Relaynya pun ini nilainya sudah menurun. Nah, saya ganti pakai relay overload yang baru, hidup. Hanya setarnya ini ampernya tinggi. Ini normalnya 0,7, 0,8. Ini setarnya tinggi tadi sampai 2. Artinya ini kompresornya sudah naik ampere dan ini kompresor seperti ini sudah tidak layak ataupun sudah tidak bagus teman-teman ya. Solusinya kalau saya ganti. Oke teman-teman. Baik teman-teman. Nah sekarang karena tadi di sini ampernya naik, coba kita tes gulungannya. Apakah gulungannya nih putus atau enggak gitu loh. Oke, sekarang main buzzer lagi. Nah coba ini C-nya, C dengan sisi kiri nilainya berapa? Coba. Nah, 14,0 sisi kanan. Nah, 43,1. Oke. Berarti ini plus, ini min. Nah. Oke. Ini tidak putus. Oke. Kalau gulungannya masih normal, teman-teman ya. Untuk gulungannya masih normal. Ini tidak terhubung. Ya, ini normal. Artinya normal, teman-teman, ya. Oke. Kompresor seperti ini masih normal. Normal artinya gulungannya belum putus. Hanya ini sudah naik ampere teman-teman. Nah, ini kan tadi kita start nggak mau nih menggunakan relay dan overload. Nah, seperti ini kalau orang udah
Sekarat bahasanya dipacu jantung teman-teman. Kalau dipacu jantung itu dipakai kejut itu kan antara masih hidup atau enggak. Nah, hidupnya nanti setelah hidup stroke atau hidup setelah pacu jantung langsung mati, dah itu bisa dua kemungkinan. Makanya ini coba saya pacu jantungnya ataupun saya setar, saya gentak menggunakan kapasitor apakah masih nyala. Nah, kalaupun masih nyala, ini kompresor nggak akan saya gunakan teman-teman. Karena di kemudian hari 2-3 kali setar nanti mati jeda, begitu nyala lagi ini bakal gagal lagi teman-teman. Saya udah sering ngalamin seperti ini. Nah ini sebagai tutorial aja supaya teman-teman yang belum tahu saya kasih tahu teman-teman, supaya jangan sampai teman-teman mengalami hal yang serupa sehingga kerja 2 kali dan teman-teman gagal dan rugi teman-teman. Oke, simak terus. Nah teman-teman, tadi setelah saya tes ampernya naik, nah teman-teman bisa menggunakan kapasitor yang 8 mikro ataupun kapasitor 10 mikro, biasanya untuk setar, untuk menggentak ini ataupun starting ya. Nah, cuman khusus saat ini saya menggunakan starting ataupun gentakan secepat kilat. Nah, seperti ini, wah ini parah nih. Nah, hati-hati seperti ini bisa meleduk. Nah, teman-teman ya. Jadi bagaimana cara menghindarin atau api kejutnya ya? Siap-siap setrum aja teman-teman ya. Nah, tetap jaga keselamatan. Nah, untuk alurnya gini aja teman-teman nih ya. Ini kan kutub yang C tadi dari overload. Nah, ke sini larinya. Ini min. Nah, sini hasil penguatan dari relay ataupun dari starting. Nah, ya di sini. Nah, ini min, ini plus ataupun ini min, bolak-balik nggak apa-apa ini. Nah, sini taruhlah ini C atau plusnya di sini. Nah, untuk minnya di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman kupas kabelnya atau di sini ada sambungan. Nah, nanti teman-teman, ini saya udah solder teman-teman ya, jadi aman, nggak lepas-lepas ini. Nanti begitu teman-teman ini dicolokin, ini langsung tek gitu teman-teman ya. Apakah ini masih mau setar? Kalau masih mau setar ya alhamdulillah gitu ya, bersyukur. Nah, cuman kalau ini bisa setar, ya mohon maaf teman-teman. Kalau yang mau memaksakan terserah. Tapi kalau udah kasus kompresor seperti ini yang udah nanti nggak bakal awet lama teman-teman. Kalaupun kok awet lama ya faktor keberuntungan aja. Nah, ini caranya gini teman-teman. Nah, ini bisa dilakukan kalau kompresor ini udah lama nggak kepake. Nah, kasusnya macet, gagal setar, digentak seperti ini. Kalau masih bisa normal lama, ya itu bersyukur, faktor keberuntungan ya teman-teman. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini boleh dibilangnya pacu jantung teman-teman ya. Nah, kalau ya udah stroke, sekarat, nah caranya seperti ini. Oke, saya jauhkan untuk kameranya biar teman-teman bisa ndelengna. Nah, biar bisa keton sekakatoan. Nah udah deh tuh kelihatan ya. Ini nanti setelah ini saya senapel ini tek. Nah, pas di sini teman-teman siap-siap jantung dan hati-hati tangannya sama jangan aduh kurang ngopi, belepotan. Maaf ya teman-teman. Nah, di sini ada lompatan api nanti cek. Nah, ini nanti teman-teman aduin ini ya, hasil penguatan sebelah kiri ini teman-teman aduin cek gitu. Nah, ini ada nih tadi lompatannya. Nah, caranya, oke teman-teman, siap-siap ini siap-siap kita colokin sambil lihat nih utang ampernya ada berapa nanti nilainya. Nah, coba, nah mau setar nggak dia coba. Oke, ini saya hati-hati nih. Oke, set, oke naik. Nah, nyala tuh teman-teman tuh, ya. Nyala tuh, oke. Nah, itu udah nyala teman-teman tuh, ampernya 0,7. Oke. Langkah seperti ini cara untuk setar kompresor yang gagal setar. Nah, ini karena tang ampere saya udah lama, jadi ini indikator untuk mati nih kayaknya. Nah, kali lagi, nah tuh ya, 0,7. Oke. Jadi seperti ini langkah. Jadi sekali lagi ya, awas ini ada api. Min langsung ke sebelah kanan, plus yang paling atas ini langsung dipetekin, dan itu untuk berlaku sepersekian detik ya teman-teman, jangan lama-lama. Nah, ini udah nih teman-teman, ini udah nyala nih. Udah kayak gini nyala nih. Coba saya lihat apakah ada api. Oh, groundingnya tidak, apinya aman, jadi saya bisa pegang. Oke. Coba nih teman-teman. Tuh. Presnya pun ada.
Ini presnya ada. Tuh ya. Tuh. Cuman low pressnya sudah sedikit berkurang teman-teman tuh. Nah, pressnya masih bagus tuh. Cuman low pressnya sedikit berkurang nih teman-teman ya. Nah, seperti ini untuk pengecekan ataupun kompresor yang gagal setar. Teman-teman pakai pemantik aja teman-teman kayak tadi ya. Nih. Ini kalau masih bingung, nah ini kabel plus lari ke atas. Oke nih. Oke, nah untuk min ini min lari ke sisi sebelah kanan. Nah, untuk api penguatannya ambil dari sisi sebelah kiri. Sisi sebelah kiri sini teman-teman ya. Nah, sisi sebelah kiri sini. Nah, ini teman-teman aduin ini, lakukan ini sepersekian detik ya teman-teman, jangan lama-lama. Oke. Nah, seperti ini cara saya untuk melakukan pengetesan kompresor yang gagal setar. Nah, cuman kalau kasus seperti ini teman-teman nih, kalau saya seperti ini, saya tidak gunakan lagi kompresor. Nah, ini rencana akan saya ganti kompresornya. Oke, simak terus video kami selanjutnya, dan ini besok akan saya ganti. Simak terus video di part-part selanjutnya. Terima kasih teman-teman, semoga ini bermanfaat. Salam dingin, salam sehat, salam sukses untuk teman-teman rekan-rekan teknisi dimanapun Anda berada. Salam dingin dari kami, Frewan Balap Official Media Service AC Tangerang. Semoga bermanfaat. Bye. Matur suwun ya sekabehane.